teman-teman, kembali dengan channel ini yaitu channel Chef Maya Daniela, dan pada video kali ini kita akan membahas 3 soal kimia mengenai termodinamika. Dan ini merupakan kiriman soal dari teman kita ya. Kita langsung lihat saja untuk setiap soalnya. Jadi untuk soal yang pertama dikatakan bahwa suatu reaksi kimia terjadi pada kondisi berikut. Di sini diberikan dua kondisi, yaitu kondisi A dan kondisi B. Dan setiap kondisi baik A dan B itu dia diketahui masing-masing delta H0 Rex-nya, terus itu delta S0 Rex-nya, dan suhunya di mana terjadi reaksi kimianya. Jadi kalau kalian yang bingung, maksudnya delta H0 Rex itu maksudnya delta H0 reaksi. Jadi perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi kimia itu. Begitu juga untuk delta S0 Rex itu maksudnya jadi perubahan entropi yang terjadi pada reaksi itu. Demikian juga untuk yang B diketahui delta H0 Rex-nya, lalu satu delta H0 Rex, delta S0 Rex-nya, dan juga untuk suhunya. Kalian perhatikan bahwa reaksi kimia A dan B itu terjadi pada suhu yang sama, yaitu 298 Kelvin atau 25 derajat Celcius. Jadi suhu ruangan ya. Nah, dari data yang diketahui ini, dikatakan bahwa berdasarkan data tersebut, tentukan delta S0 unif dan prediksikan kondisi manakah yang membuat reaksi berlangsung spontan. Kita langsung bahas ya. Jadi yang pertama, tadi saya juga sempat singgung bahwa yang namanya delta S itu adalah suatu besaran entropi maksudnya. Jadi entropi itu adalah derajat ketidakteraturan suatu zat. Nah, sama seperti halnya dengan delta H dan juga bentuk energi yang lain, delta S ini juga memiliki satuan yang sama dengan delta H, yaitu joule atau juga bisa dalam bentuk kilojoule. Kayak gitu ya. Dan sekarang untuk yang delta S0 unif, ini juga sama, ini ada sebuah sistem entropi, namun sini ada bentuk unif ya gitu ya. Maksudnya itu adalah delta S0 universe, jadi delta S semesta gitu. Maksudnya apa? Jadi kalian ketahui bahwa pada dasar bahwa konsep dasar termodinamika itu kan seluruh energi yang ada di dalam seluruh pusat bumi ini terjadi antara energi yang berada pada sistem ditambah dengan energi yang terjadi pada lingkungan. Perubahan energi yang terjadi pada sistem ditambah dengan perubahan energi yang terjadi pada lingkungan. Nah, hal ini juga berlaku sama dengan entropi. Jadi, delta S0 universe ini maksudnya sama saja dengan delta S0 yang terjadi pada sistem ditambah dengan delta S0 yang terjadi pada lingkungan atau pada surroundings. Gitu. Jadi, ini saya akan singkat ya, jadi SYS dan SURR. Nah, bagaimana cara menentukan delta S0 sistemnya? Kalian perhatikan baik-baik bahwa yang diketahui pada soal itu adalah delta S0 Rex atau delta S0 yang terjadi pada reaksi. Nah, sistem itulah yang disebut dengan reaksi ini. Mengapa saya bilang begitu? Karena pada reaksi kan dia melibatkan zat-zat reaktan. Pada sebuah definisi mengenai sistem dan lingkungan yang kalian pelajari waktu masuk termokimia di awal, itu kan ketahui bahwa reaktan dari suatu zat pada reaksi kimia itu termasuk sistem. Jadi delta S0 sistem itu sama saja dengan delta S0 Rex. Seperti itu ya. Dan untuk delta S0 surroundings-nya, delta S0 yang terjadi pada lingkungan, itu kita bisa hitung dengan cara delta S sama dengan min delta H per T. Jadi, perubahan dari entropi suatu reaksi kimia yang terjadi itu sama saja dengan selisih dari pembagian antara perubahan entalpinya dibagi dengan suhunya. Kayak gitu ya. Jadi kita langsung saja masukkan karena semua data sudah ada. Kita langsung lihat untuk yang A. Jadi kita langsung hitung saja delta S universe-nya. Itu berarti sama saja dengan delta S0 system, itu sama saja dengan delta S0 Rex-nya, yaitu 253 Joule per Kelvin, ditambah dengan delta S0 surroundings-nya. Itu sama dengan min delta H per T, berarti min delta H-nya sendiri adalah negatif, berarti min 125 kJ per suhunya itu adalah 298 Kelvin. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik bahwa pada soal ini delta S0-nya diketahui dalam satuan Joule per Kelvin, dalam satuan Joule ya, sementara delta H-nya diketahui dalam satuan kilojoule. Nah, kalian harus perhatikan satuannya, karena nanti kalau kalian tidak memperhatikan satuan, maka nanti akan terjadi kesalahan penghitungan. Kalian bisa menyepakati bahwa dalam perhitungan soal ini kalian ingin mengubah semuanya ke dalam Joule atau semuanya ke dalam kilojoule, itu tidak masalah. Namun kali ini kita akan bahas dalam bentuk kilojoule saja. Jadi kalau kita bahas dalam bentuk kilojoule, maka delta S0 sistem ini yang 253 Joule per Kelvin ini kita harus ubah ke dalam kilojoule, yaitu 0,253 kilojoule per Kelvin. Oke,
Lalu satu ini karena ada min 125 berarti dia pasti positif. Jadi kita langsung tambahkan saja 125 kJ dibagi dengan 298 kJ itu sama saja dengan 0,419 kJ per Kelvin. Jadi kalau kalian lihat ini sudah sama satuannya. Kalau sudah sama satuannya baru kalian bisa lakukan penghitungan penjumlahan maupun pengurangan. Sehingga kita dapat jadinya delta S0 unitnya untuk yang reaksi yang A itu sama dengan 0,672 kJ per Kelvin. Ini untuk yang reaksi yang A. Saya akan tulis samping ya. 0,672 kJ per Kelvin. Oke. Dan sekarang untuk yang B, seperti biasa kita gunakan cara yang sama dengan yang A, hanya saja kalian lihat bahwa antara A dan B delta H0 dan delta S0-nya itu berbeda. Ya kan? Jadi otomatis kita harus hitung lagi untuk yang B. Delta S0 unitnya itu sama dengan delta S0 sistem, yaitu delta S0 rex, itu adalah min 253 Joule per Kelvin, ditambah dengan delta S0 surroundings ya, berarti itu adalah min delta H per T, berarti min 125 kJ per T-nya itu adalah 298 Kelvin. Seperti itu. Sehingga kita dapat jadinya delta S0 unitnya itu sama dengan min 0,253 kJ per Kelvin dikurangi dengan, karena ini sudah dalam bentuk pengurangan ya, plus min, kalau dalam 18 jadi min, itu dikurangi dengan 0,419 kJ per Kelvin. Sehingga kita dapat delta S0 universe-nya untuk yang B itu adalah min 0,672 kJ per Kelvin. Ini untuk yang B. Dan sekarang jadinya kalau kalian perhatikan baik-baik untuk delta S universe untuk yang A dan B itu selisihnya itu bedanya cuma di tanda aja. Padahal mereka sama-sama delta S universe-nya itu adalah 0,672, cuma satunya yang A positif dan satu yang B negatif. Kayak itu. Kita disuruh memprediksi di antara A dan B ini kondisi manakah yang membuat reaksi berlangsung spontan. Pada kespontanan reaksi yang dihitung berdasarkan nilai dari delta S, untuk delta S universe, delta S0 universe yang nilainya positif atau yang lebih besar dari 0, maka dia dianggap merupakan reaksi kimia yang terjadi secara spontan. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa delta S universe yang positif itu dia spontan, sementara delta S0 yang negatif itu dia tidak spontan. Jadi dalam hal ini, sesuai penjelasan ini, maka untuk yang reaksi yang terjadi pada A itu dia berlangsung spontan, sementara untuk yang B reaksinya tidak berlangsung spontan. Seperti itu. Baik, jadi ini untuk pembahasan soal yang nomor 1. Selanjutnya ini adalah pembahasan untuk soal nomor 2. Jadi nomor 2 teman kita mengirimkan soal seperti ini. Fill in the blanks in the table below where both enthalpy and entropy refers to the system. Jadi di sini ada sebuah tabel dan kalian bisa lihat di sini ada titik-titik ya di sini ya, fill in the blanks katanya. Kita disuruh mengisi titik-titik ini dan kita disuruh membandingkan apa titik-titiknya yang layak diisi ketika delta H dan delta S-nya seperti ini. Kayak gitu. Jadi di sini ada 4 keadaan dan di sini udah ada diketahui yang pertama kalau delta H-nya negatif, delta S-nya positif tapi delta G-nya negatif, maka dia pada saat suhu rendah, maka dia reaksinya berlangsung spontan. Seperti itu. Kita disuruh nulis apakah ini berlangsungnya spontan atau tidak. Nah, sekarang kalian perhatikan baik-baik pada tabel ini bahwa terdapat satuan baru yang tidak kita ketahui di nomor 1 yaitu delta G. Delta G ini adalah sebuah besaran energi juga sama seperti delta H dan delta S, itu menunjukkan energi bebas Gibbs atau paling gampang energi Gibbs biasanya disebut kayak gitu ya. Energi bebas dalam termodinamika ada 2 yaitu energi bebas Gibbs dan energi bebas Helmholtz. Energi bebas Helmholtz itu satuannya adalah delta F. Kita akan bahas delta G dulu. Nah, secara definisi, energi Gibbs itu adalah sebuah jumlah energi atau sebuah kerja dari sebuah reversible maksimum yang dilakukan oleh sistem pada suhu dan tekanan konstan. Jadi kalau dijelaskan dari sini pada suhu dan tekanan konstan berarti dia reaksinya isoterm dan juga isobarik kayak gitu. Nah, jadi delta G ini paling gampangnya itu juga menunjukkan dapat memprediksi apakah sebuah reaksi itu dia bersifat spontan
atau juga tidak bersifat spontan. Kayak itu sama seperti delta S tadi. Cuman kalau delta S dia menunjukkan derajat ketidakteraturan, sementara delta G ini menunjukkan energi yang terjadi pada reaksi isoterm dan isobarik. Kayak gitu ya. Dan sekarang kalau kita lihat, perhatikan baik-baik, untuk delta G, hubungannya antara delta H dengan delta S itu adalah delta G sama dengan delta H dikurangi dengan T kali dengan delta S. Jadi kalau kalian perhatikan baik-baik, jumlah dari energi Gibbs, besarnya dari energi Gibbs itu sangat dipengaruhi oleh entalpi, suhu, dan juga entropinya. Kayak itu. Jadi bisa saja pada saat di reaksi yang sama, di suhu yang rendah dia spontan, tapi di suhu yang tinggi dia justru tidak spontan. Ada yang seperti itu, kayak itu. Dan ini yang dijelaskan dalam 4 kondisi ini. Jadi yang pertama, waktu dia delta H negatif dan delta S positif, maka delta G negatif. Pada saat delta G negatif, maka reaksinya pada suhu rendah dia spontan. Nah, seperti yang biasanya, kalau yang namanya delta G negatif, maka itu dia reaksinya bersifat spontan. Dan pada saat delta G-nya positif, maka dia reaksinya bersifat tidak spontan. Kayak itu. Jadi kalau kita lihat pada kondisi yang pertama, delta H negatif, delta S positif, dan delta G negatif, maka dia baik dalam suhu rendah maupun suhu tinggi, dia semua bersifat spontan. Jadi kita bisa tulis spontaneous di sini. Nah, kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang keadaan yang kedua, delta H negatif, delta S negatif, delta G itu dipengaruhi oleh suhunya. Jadi seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa delta G itu sangat dipengaruhi oleh suhunya juga besarnya. Jadi waktu delta H negatif dan delta S negatif, dia ada dua keadaan di sini, di mana waktu delta G positif dan waktu delta G negatif. Waktu delta G-nya dia positif, maka dia bersifat tidak spontan waktu suhu tinggi. Jadi dia tidak spontan dia waktu suhu tinggi, non-spontaneous. Itu waktu dia delta H positif, delta H negatif, delta S negatif, dan delta G positif. Kalau dia di suhunya tinggi, maka dia tidak spontan. Kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya dia delta H-nya negatif, delta S-nya negatif, dan delta G-nya pun juga negatif, maka dia spontan di suhu yang rendah. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, untuk yang keadaan yang ketiga, waktu delta H positif dan delta S positif, sebenarnya ini juga sama dengan keadaan kedua. Besar dari delta G itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini, ini saya bisa aja tulis temperature dependent. Karena seperti yang saya bilang bahwa besar delta G dipengaruhi oleh suhunya. Jadi sama persis seperti keadaan yang kedua. Kayak itu. Nah, karena dia temperature dependent, maka otomatis ada dua keadaan di sini, yaitu positif dan negatif. Nah, cuman karena kita lihat di sini pada high temperature sudah diketahui bahwa reaksinya itu ada spontan, maka pada saat reaksinya spontan di suhu yang tinggi, maka dia delta G-nya adalah negatif. Seperti itu. Jadi, waktu dia delta G-nya negatif, maka dia spontan pada suhu yang tinggi. Kayak gitu ya. Kalau dia spontan pada suhu yang tinggi, maka di suhu yang rendah, dia tidak spontan atau non-spontaneous. Kayak gitu. Ini untuk yang keadaan yang ketiga. Sementara untuk keadaan yang keempat, delta S-nya diketahui negatif. Delta H dan delta G kita belum ketahui nih. Cuman yang dilihat di sini pada tabel, baik di suhu tinggi maupun suhu rendah, semua reaksinya terjadi secara tidak spontan. Jadi kalau seperti itu, kalau waktu delta S-nya negatif, maka delta H-nya itu adalah positif, dan delta G-nya pun positif. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang paling gampang kalian lihat bahwa delta G positif dia pasti tidak spontan. Dia tidak spontan di keadaan manapun juga sehingga pasti delta G-nya di sini positif. Dan kalau misalnya dia delta S yang negatif sesuai dengan rumus tadi yaitu delta S sama dengan min delta H per T, maka kalian perhatikan bahwa delta S dan delta H pada umumnya dia memiliki tanda yang berkebalikan. Kalau misalkan delta S-nya negatif, berarti delta H-nya pun positif. Jadi itulah sebabnya, makanya saya tulis delta H-nya positif dan delta G-nya positif pada saat reaksinya tidak spontan, baik pada suhu tinggi maupun pada suhu rendah. Jadi itu untuk pengisian titik-titik pada tabel berikut ini. Selanjutnya kita akan bahas untuk soal nomor 3.